Hari ini saya akan menjelaskan film drama komedi Amerika yang berjudul The Late Bloomer. Spoiler di depan, berhati-hatilah. Film dimulai dengan potensi besar untuk pahlawan kita karena seorang wanita pirang berdada besar dengan jelas memintanya untuk berhubungan seks dengannya. Tetapi kemudian kamera mengungkapkan Pete adalah seorang terapis. Kliennya kecanduan seks dan dia menyarankan agar dia membaca bukunya yang seharusnya akan mengubah cara berpikirnya. Setelah film dimulai untuk selamanya, dan kita melihat Pete menjalani rutinitas sehari-harinya, yang sebagian besar terdiri dari, dia berbicara dengan perekam dan menceritakan tentang beberapa ide baru yang ingin dia sertakan dalam buku berikutnya. Ketika dia kembali ke gedung apartemennya, dia disambut oleh seorang pemuda, Josh, yang menceritakan sebuah kisah tentang kencan mengerikan. Pete menghindari situasi dengan beberapa nasihat dan humor. Pete masuk ke rumahnya dan menemukan teman-teman terbaiknya di sana duduk di sofa dan menonton film. Salah satunya sudah memiliki anak, Rich, dan yang lainnya sudah bercerai, Luke. Pete tampaknya menjadi orang yang paling dewasa dibandingkan dengan mereka. Dia mengatakan kepada mereka bahwa dia harus pergi karena tetangganya Michelle memiliki beberapa tamu dan dia diundang. Dia mengambil sebotol anggur dan berjalan keluar. Dari apartemennya dia melangkah ke tetangga sebelah dan mengetuk pintu Nikki. Bukan Michelle membuka pintu. Dan bertanya mengapa dia datang sendirian. Dia seharusnya membawa teman yang menawan bersamanya. Pete menjelaskan bahwa salah satu temannya sudah menikah dan yang lainnya sedang aktif. Keduanya tidak cocok. Pete melarikan diri dari Nikki. Tapi dia bertemu Bon Connolly, seorang pria yang terlalu antusias menonton olahraga di smartphone, dan mengatakan itu untuk bekerja. Pete mengatakan mereka telah bertemu beberapa kali sebelumnya. Tapi Connolly tidak mengingatnya. Pete kemudian melanjutkan ke dapur dan dia akhirnya bertemu Michelle yang sedang sibuk menyiapkan beberapa hidangan baru kreasi uniknya. Pete mencicipi makanan dan memuji rasanya yang enak. Dia memotivasi Michelle untuk membuka restorannya sendiri. Tetapi dia mengklaim dia belum siap. Pete jelas-jelas menyukai Michelle. Tetapi Connolly menabrak saat dia masuk dan mencium Michelle. Ketika Pete kembali ke rumah dan pergi tidur, dia berbicara dengan perekamnya lagi dan mengajukan pertanyaan yang jelas menjelaskan situasinya dengan Michelle. Dapatkah cinta tanpa seks? Keesokan harinya Pete mampir ke rumah orang tuanya, dan mengatakan ibu akan selalu menjadi ibu, dan ibunya telah menyiapkan brownies favoritnya. Dia tidak tinggal lama karena mereka mulai bertanya tentang rencananya, jika dia punya teman kencan. Ayah Pete agak negatif tentang pekerjaan putranya, tetapi ibunya sangat bangga. Dia bertanya kepada suaminya mengapa dia tidak menyetujui pekerjaan Pete dan dia mengatakan bahwa tidak masuk akal baginya, bagaimana putranya menulis buku tentang seks, ketika dia belum pernah berhubungan seks. Bos wanita Pete, Caroline, memiliki beberapa berita bagus untuknya. Dan mengatakan dan menyarankan dia untuk berbicara dan mereka menerimanya. Bukunya akan menjangkau jutaan pembaca sekarang. Lebih jauh lagi dia telah memesan wawancara radio untuknya. Tony Robbins baru. Saat dia memanggilnya, Pete kembali di gedung apartemennya dan melihat Connolly menggedor pintu Michelle, mengatakan bahwa itu hanya pekerjaan. Rupanya, mereka baru saja putus. Connolly berjalan pergi dan memberitahu Pete, dia beruntung berkencan dengan pria, bukannya wanita. Pete mengetuk pintu Michelle dan dia membukanya. Ketika dia menyadari itu adalah Pete, dia menghiburnya dan membantunya melihat nilainya sendiri. Dia memutuskan untuk menyalurkan energinya menjadi koki. Mereka sangat dekat dan Michelle mengambil inisiatif dan menciumnya. Pete merasa tidak nyaman. Michelle mengatakan dia menyesal. Pete mengatakan tidak apa-apa dan tiba-tiba dia sakit kepala yang mengerikan. Dia kembali ke rumah hanya untuk duduk di kursi. Bertanya-tanya apa yang salah dengannya. Di pagi hari Pete tiba-tiba dibangunkan oleh teman-temannya. Mereka memiliki permainan bola basket hari ini dan mereka tidak akan pergi jika dia tidak bangun. Secara bersamaan Michelle menggedor pintunya. Dia berjalan keluar di apartemennya dan berbicara dengannya. Dia meminta maaf tentang kemarin malam, karena semuanya menjadi aneh. Teman-temannya memperhatikan mereka dan mereka berdebat apakah Pete gay atau tidak. Beberapa saat kemudian saat mereka berjalan di taman, mereka mengatakan kepadanya bahwa dia seharusnya mendekatinya. Mereka berdebat apakah Michelle membutuhkan kasih sayang atau hanya beberapa seks yang baik kemarin malam. Sementara itu, Michelle menceritakan kisahnya kepada Nikki dan Nikki menunjukkan bahwa Pete adalah gay atau pembunuh berantai. Anak laki-laki memainkan permainan bola basket mereka dan Pete secara tidak sengaja terkena bola di beberapa titik dan dia pingsan. Mereka membawanya ke rumah sakit di mana terungkap bahwa Pete memiliki tumor otak yang telah menekan hormon laki-lakinya sepanjang hidupnya.
Bahwa tumor adalah alasan mengapa Pete tidak pernah mengalami ereksi dan dia belum melewati masa pubertas. Tumor bisa diangkat dan itu akan diangkat. Itu akan memungkinkan Pete untuk hidup seperti pria normal. Kejantanannya akan lebih berkembang seperti halnya dengan semua pria, sebuah kesadaran yang membuat Pete senang. Dia menghilangkan tumor dan teman-temannya serta orang tuanya mengunjunginya di rumah sakit. Orang tuanya merasa sangat senang karena sekarang Pete akan dapat mengalami seluruh kejantanannya. Pete membutuhkan waktu untuk pulih di tempat orang tuanya. Luke dan Rich mengunjunginya dan memberi kejutan untuknya. Mereka telah membawa penari telanjang profesional untuk mencoba dan memberikan Pete ereksi pertamanya. Penari telanjang menari untuk Pete. Tetapi tariannya mempengaruhi Luke dan Rich dari Pete, yang belum mendapatkan ereksi pertamanya. Namun keberuntungan menyerang Pete keesokan harinya, dia akhirnya mendapatkan ereksi pertamanya. Orang tuanya memperhatikan dan mereka bersorak untuknya. Dia meninggalkan rumah mereka dan kembali ke tempatnya, di mana dia mengalami untuk pertama kalinya kesenangan sederhana dari kepuasan diri, dan kemudian dia melakukannya lagi dan lagi sepanjang hari. Pete akhirnya bertemu dengan Michelle yang mengatakan kepadanya bahwa dia akan melakukan perjalanan ke Santa Barbara untuk berpartisipasi dalam program bagi para koki. Mereka berpelukan, tetapi Pete segera mundur karena dia terus mengalami ereksi yang kuat seperti seorang remaja. Pete kembali ke kantornya dan mengadakan beberapa pertemuan dengan kliennya, tetapi sekarang dia berbeda dan dia merasa sulit untuk melakukan pekerjaannya. Dia memiliki perspektif baru dalam hidup dan hormonnya hanya berbeda. Apapun yang diberitahukan kliennya, memberinya gairah dan dia tidak bisa benar-benar berkonsentrasi. Pubertas memiliki kelemahan juga, jadi wajar bagi Pete untuk bangun suatu pagi dan mengetahui bahwa wajahnya penuh jerawat. Dia mengunjungi dokternya dan meminta bantuannya. Dia bilang dia selalu horny dan murung, tapi dokter tidak bisa membantunya. Dia menjelaskan bahwa apa yang dia alami sangat normal, dan dia lebih baik menikmatinya. Michelle datang ke apartemen Pete untuk mengucapkan selamat tinggal. Karena dia akan berangkat besok untuk seminar memasaknya, dia memberitahu Pete bahwa dia berbeda sejak dia kembali tinggal di tempat orang tuanya. Pete meyakinkannya bahwa mereka akan memiliki banyak hal untuk dibicarakan ketika dia kembali dari seminar. Dia akan siap untuk berbicara. Saat itu malam berikutnya Pete sedang bersantai dengan Josh dan mereka bermain video game. Michelle video call dengan Pete dan mereka berbicara singkat. Dia mengatakan kepadanya bahwa dia adalah murid favorit instruktur. Dia di tempatnya sekarang dengan beberapa siswa lain. Ketika mereka menutup telepon, Josh mengamati bahwa Pete telah cemburu. Pete menolak meskipun dia cemburu. Saatnya Pete memiliki wawancara radio dengan Naomi Wilcoxon. Dia memperkenalkan kepada pendengar sebagai penulis buku terkenal yang berfokus pada seksual energi rechanneling. Pete mulai berbicara tentang bagaimana menghabiskan waktu seks. Dan suaranya tiba-tiba pecah dan menjadi melengking. Dia minum air tapi itu tidak memperbaiki masalah. Wawancara berlanjut dengan cara yang sama. Setelah acara radio, dia makan siang dengan orang tuanya. Mereka mengatakan kepadanya untuk tidak khawatir. Suaranya pecah bukan masalah besar. Mereka tiba-tiba mulai berkelahi dan Pete berteriak pada mereka. Dia bangkit dan berjalan pergi. Ayahnya benar-benar tersenyum dan dia sudah menunggu 15 tahun agar Pete melakukan itu. Pete juga berkomunikasi dengan Michelle dan ribut dengan dia juga, karena kecemburuannya. Hari berikutnya Pete dan teman-temannya mengadakan pertandingan ulang basket dengan orang-orang itu. Pete begitu penuh energi sehingga dia mendominasi permainan. Dia bahkan memberi bola ke lawan. Berbicara ke tingkat yang sama sekali baru. Sesuatu yang belum pernah dia lakukan sebelumnya, dia sangat bersemangat dan energi yang membuat tim lain menjauh. Mungkin sedikit lebih agresif daripada yang seharusnya. Pete bertemu dengan Josh dan mereka berbicara tentang wanita. Josh mengatakan bahwa dia akan membunuhnya jika dia Pete. Dia punya uang, sebuah mobil, sebuah rumah. Mereka berbicara tentang gebetan mereka, dan mereka berdua merasa kecewa tentang hal itu. Tapi Pete memutuskan bahwa sudah waktunya untuk mengambil tindakan. Dia membuat akun Tinder dan mulai berkencan dan berhubungan seks secara teratur. Michelle kembali dari seminar dan menemukan beberapa bunga di depan pintunya. Dia bertanya pada Pete apakah dia meninggalkannya di sana untuknya. Dia tidak melakukannya. Connelly melakukannya. Tetapi Pete mengambil kesempatan dan mengatakan dia meninggalkan mereka di sana untuknya sebagai selamat datang kembali. Mereka berbicara sebentar dan mengatur makan malam dalam 1 jam. Rich menelpon Pete dan mengingatkannya bahwa dia harus mengasuh anak-anaknya karena dia akan merayakan ulang tahun pernikahannya malam ini. Rich memiliki beberapa rencana besar untuk dirinya sendiri dan istrinya.
Pete telah melupakan hal itu dan dia sepenuhnya menolak Rich. Pete menerima beberapa saran dari Josh yang mengatakan kepadanya untuk tidak menjadi pria yang baik. Pete membawa Michelle keluar di restoran tempat Rich telah memesan meja untuk dirinya dan istrinya. Michelle bertanya kepadanya bagaimana dia berhasil mendapatkan reservasi di tempat ini dan Pete menjawab, dia punya ini. Pete mencoba untuk meningkatkan permainannya dan berperilaku tidak seperti dirinya, yang membuat Michelle tidak menyukainya dan bertanya apa yang terjadi. Pete bilang dia gugup dan dia kembali ke karakternya yang biasa. Tetapi kemudian Rich dan istrinya bergabung dengan adegan dan pertengkaran verbal, membuat Michelle merasa tidak nyaman dan meninggalkan meja. Pete berlari mengejar Michelle tapi dia tidak bisa mengerti perilakunya. Dia juga menemukan bahwa bunga-bunga itu dari Connelly dan bukan dari Pete. Dia pergi dengan kecewa. Keesokan harinya di kantornya, Pete memecahkan kemarahannya dengan berhubungan seks dengan salah satu kliennya. Bosnya, Caroline, memergoki mereka sedang beraksi dan dia menahan Pete. Pete mengunjungi orang tuanya dan dia memiliki momen ikatan dengan ayahnya. Mereka menikmati bir dan dia memberitahu ayahnya bahwa dia tidak bisa mengendalikan apa yang terjadi padanya. Ayahnya mengatakan kebanyakan pria tidak bisa mengendalikan diri mereka sendiri, dan tidak hanya di masa pubertas. Dia berbagi cerita latar belakang kesalahan masa lalu dan menyimpulkan bahwa ada perbedaan antara bertindak seorang pria dan menjadi seorang pria. Pete bertanya kepada ayahnya, apakah dia pernah merasa malu untuk putranya, dan ayahnya dengan tegas mengatakan, tidak. Pete juga mengatakan bahwa dia merasa tidak yakin tentang pembicaraannya. Ayahnya menyarankan dia untuk jujur dan mengatakan yang sebenarnya. Pete naik ke panggung itu, dan dia mengungkapkan pikiran sebenarnya. Dia mengatakan bahwa bukunya telah hilang poin penting. Dia mengatakan bahwa seks itu mengagumkan dan menyatukan orang. Ini adalah bentuk koneksi, jadi selama itu saling menguntungkan, lakukan lebih banyak lagi. Setelah itu, Pete mengunjungi rumah Rich dan meminta maaf untuk semuanya. Mereka memaafkan dan koneksi mereka kembali normal. Teman-temannya beritahu dia bahwa Michelle kembali bersama Connelly, dan dia juga telah dipekerjakan sebagai koki su di restoran instrukturnya. Pete menyerbu restoran itu bersama teman-temannya dan menuntut untuk berbicara dengan Michelle. Dia tidak ingin mendengarnya. Tetapi Luke dan Rich tidak akan melepaskan Pete sampai dia mengutarakan isi hatinya. Pete meneriakkan ceritanya di depan semua orang. Michelle putus dengan Connolly di tempat itu dan Pete akhirnya menciumnya. Bagian akhir menampilkan Pete menandatangani salinan buku barunya untuk penggemar remajanya. Michelle yang hamil berdiri tepat di sebelahnya. Subscribe untuk melihat lebih banyak video seperti ini, nyalakan notifikasi dan tinggalkan suka untuk membantu saluran bisa berkembang. Terima kasih telah menonton.